Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dijauhkan dari wabah virus corona. Nah, ada cara yang dapat kalian lakukan nih untuk memutus penyebaran rantai virus corona. Yang pertama adalah menjaga jarak sosial. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Dan yang paling penting adalah kalian tetap harus di rumah aja. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian menyimak materi yang akan saya jelaskan, kalian jangan lupa untuk melakukan absen di grup WhatsApp masing-masing ya. Baik, sekarang kita akan belajar persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, apa sih persediaan barang dagang itu? Barang yang dibeli untuk sementara waktu, kemudian nanti barang yang dibeli kemudian disimpan untuk sementara waktu yang nantinya akan dijual kembali gitu. Ya, kita ambil contoh misalnya ke supermarket ya, Indomaret nih misalnya. Dia itu adalah contoh perusahaan dagang. Yang dia jual adalah barang dagang. Nah, barang yang dia beli kemudian nantinya akan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli tersebut. Nah, ada dua pencatatan kan yang kita pelajari dari kemarin. Ada inventarisasi periodik atau metode fisik. Periodik yang ini ya, dan yang kedua perpetual. Kalau periodik dia tidak memperhitungkan inventory pada saat pembelian penjualan. Diperhitungkannya di mana? Diperhitungkannya nanti pada saat melakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, kalau perpetual dia selalu memperhitungkan inventory-nya setiap dia beli dan setiap dia jual, ya kan? Kalau perpetual aja nih contohnya misalnya pada saat dia beli inventorinya bertambah, pada saat dia jual inventorinya langsung ketahuan berkurang. Kalau fisik kan jurnalnya pada saat beli pakainya purchase ya, jadi nggak ketahuan tuh barangnya berkurang berapa gitu. Nah, kalau perpetual langsung ketahuan gitu ya. Sebenarnya metode ini sama aja, bedanya hanya pada maksudnya sama aja tuh sama hasil perhitungan barang dagangnya ya, itu hanya jurnalnya aja yang beda. Cuma beda caranya tuh apa sih namanya, kalau yang perpetual memperhitungkan inventorinya, kalau yang setiap transaksi. Kalau yang periodik memperhitungkan inventorinya nanti terakhir belakangan gitu. Saya ulangi ya, perpetual itu hitung inventorinya setiap transaksi pembelian dan penjualan. Kalau periodik hitung inventorinya nanti di akhir periode tanggal 31 gitu. Lanjut. Nah, metode perhitungannya sendiri ada 3. FIFO first in first out, ada LIFO last in first out, dan ada average. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini ada beberapa poin ya, saya singkat aja. Persediaan barang dagang itu penting untuk perusahaan. Karena apa? Karena dia merupakan aset yang sangat besar, karena dia adalah sumber penghasilan utamanya perusahaan dagang. Kemudian perhitungan persediaan barang dagang itu harus dilakukan secara berkala. Makanya kalau di perusahaan ada yang namanya stock of none atau hitung barang dagang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya terhindar dari pencurian, kemudian kehilangan, kemudian penggelapan internal oleh karyawan gitu ya. Nah, ini nggak terlalu penting, kita skip. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang periodic system. Periodic system itu perlu dibuatkan yang namanya adjustment entries. Karena apa? Karena setiap transaksi dia nggak mengakui inventory, dia mengakuinya pembelian pada saat beli. Ya, kemudian penjualan diakui sebagai penjualan atau sales. Inventory-nya tidak diperhitungkan. Diperhitungkannya nanti terakhir. Gitu. Nah, beda dengan perpetual. Kalau perpetual setiap adanya transaksi pembelian dia akan mencatat inventorinya bertambah langsung kan, jurnalnya memang inventory. Kemudian pada saat penjualan dia pun langsung menghitung harga pokoknya dan mengakui inventorinya pun berkurang gitu ya. Karena ada di kan jurnalnya kan kalau penjualan kan cash pada sales, kemudian COGS pada inventory. Inventorinya langsung dihitung berkurang gitu. Nah, sebenarnya nanti hasil akhirnya pun akan sama, mau dia pakai periodik, mau dia pakai perpetual. Cuma bedanya kalau periodik itu di akhir hitungnya, kalau perpetual itu hitungnya di setiap transaksi gitu ya. Nah, ini ada pencatatannya.
silakan kalian catat. Saya juga nggak akan jelaskan ini secara rinci karena videonya terbatas ya. Kalian catat. Ini beberapa udah ada yang saya jelaskan seperti perbedaan transaksi perpetual dan periode. Kalau tidak salah, saya pernah nyuruh kalian untuk mencatat perbedaan ini. Nah, silakan ya kalian catat, jangan lupa. Nah, ini adalah ilustrasi FIFO. Kita lihat. Nah, kalian lihat nih. Barang yang pertama kali FIFO itu first in first out, artinya pertama masuk, pertama dia yang dijual. Pertama dibeli, pertama dijual. Lihat barang yang warnanya krem, dia nanti akan pertama kali dijual. Yang kuning kunyit nanti akan dijualnya terakhir. Ya. Ini kalian bisa baca sendiri keterangannya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini LIFO. LIFO itu last in first out. Nah, lihat barang yang warnanya krem, dia akan dijual terakhir. Sedangkan kuning kunyit yang masuknya terakhir atau dibeli terakhir justru malah dijualnya pertama kali. Nah, metode LIFO ini sudah jarang digunakan atau bahkan tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena yang pertama, barang yang dibeli malah dijualnya belakangan, yang dibeli pertama malah dijualnya belakangan. Justru malah itu nanti akan menimbulkan risiko kerusakan yang lebih tinggi. Kemudian kadaluarsanya ya. Karena kan biasanya barang yang pertama kali masuk kadaluarsanya duluan tuh ketimbang yang terakhir gitu. Makanya ini udah nggak boleh dipakai lagi. Nah, metode LIFO ini juga nantinya akan menyebabkan harga pokok penjualan yang disajikan terlalu tinggi. Kalau harga pokoknya terlalu tinggi, maka labanya akan rendah gitu. Makanya metode ini udah nggak boleh dipakai lagi. Nah, ini average cost. Kalau average cost itu adalah biaya rata-rata yang dihitung dari biaya rata-ratanya dia ya. Nanti FIFO, LIFO, average cara perhitungannya akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini setelah ini ya. Jadi nanti videonya akan saya bagi FIFO sendiri, LIFO sendiri, average sendiri supaya kalian lebih mengerti. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya tentang persediaan kali ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di next video masih tentang FIFO, LIFO, dan average. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.